Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat semua ya. Gimana ulangan yang kemarin? Gampang-gampang aja kan? Kita memasuki bab baru dan di pertengahan semester yang baru. Kita masuk materi segi 4 dan segi 3. Kita pertama membahas segi 4 dulu. Kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, ini segi dari bidak catur, batako, buku, pintu, daun pintu, bingkai foto, jendela, semua itu adalah contoh-contoh segi 4 yang kita lihat di sehari-hari di kehidupan kita. Dan segitiga seperti ini, ada bendera yang bentuknya seperti itu, nih seperti ini ya. Terus rambu-rambu jalan ada segitiga, terus tempat rambu-rambu juga segitiga garis yang bentuknya segitiga, makanan sandwich bentuknya segitiga, rambu-rambu juga, atap rumah yang bentuknya segitiga, gantungan baju dan macam-macam, kalian bisa lihat sendiri. Kita akan membahas segi 4 dulu. Segi 4 itu macam-macam. Segi 4 merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi dan mempunyai 4 sudut. Pengertian segi 4. Bangun datar segi 4 antara lain ada banyak, ada 6 nih. Pertama, persegi panjang, genjar-genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Persegi dulu. Persegi adalah segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Persegi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, keempat sudut persegi sama besar, yaitu sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Persegi mempunyai 4 sudut simetri. Dua diagonal persegi berpotongan membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Kita bisa mengetahui keliling dan luas persegi tersebut. Nah, pertama, keliling persegi adalah jumlah panjang semua sisi persegi tersebut. Kan sisi persegi segi 4 itu kan ada 4 sisi. Berarti kan sisi-sisinya sama. Berarti kan tinggal 4 dikali sisinya. 4 kali sisi atau K sama dengan 4S. Kemudian luasnya. Luas persegi adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi persegi. Persegi memiliki panjang dan lebar sama. Yang selanjutnya disebut sisi. Daerah yang berwarna abu-abu dari gambar di bawah ini adalah luas persegi tersebut. Rumus luas persegi yaitu luasnya sama dengan sisi kali sisi, atau bisa ditulis juga L sama dengan S kuadrat. Jadi contohnya adalah suatu persegi mempunyai keliling 40 cm. Kemudian hitunglah luas persegi tersebut. Nah, yang diketahui kan kelilingnya 40. Yang ditanyakan kan luas. Berarti kita mencari sisi persegi tersebut menggunakan rumus keliling. Rumus keliling persegi adalah keliling sama dengan 4 dikali sisi. Berarti 40 dimasukkan kelilingnya berapa tadi? 40 dimasukkan. Kemudian sama dengan 4 dikali sisi. Kemudian 4-nya pindah luas ke sebelah kiri menjadi 40 dibagi 4, hasilnya 10. Berarti sisinya 10 cm. Kemudian luasnya, rumus luas persegi adalah luas sama dengan sisi kali sisi. Berarti 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Jelas ya? Lanjut. Persegi panjang. Pengertiannya persegi panjang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta mempunyai 4 sudut siku-siku. Persegi panjang mempunyai sifat-sifat berikut. Sisinya berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Jelas dari pengertiannya juga. Keempat sudutnya siku-siku sama dengan persegi tadi. Diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Ya, mempunyai 2 subu simetri. Rumus keliling dan luas persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah jumlah panjang semua sisi persegi panjang tersebut sama pengertiannya, tapi berbeda rumusnya karena dia memiliki panjang dan lebar. Panjangnya sama, P-nya ini sama. Panjangnya ini CAD, AB sama dengan CD, dan AC sama dengan BD. Jadi 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar untuk mempermudah kita menghitungnya. Kemudian bisa kita tulis
panjang itu P dan lebar itu L. Berarti 2 kali P ditambah 2 kali L, atau bisa ditulis 2 dikasih kurung P ditambah 1. P ditambah L baru dikalikan 2. Kemudian luas persegi panjang hampir sama pengertiannya juga. Rumusnya yaitu sama. Tadi kan karena persegi itu sisinya sama panjang, jadi sisi kali sisi. Karena ini sisinya berbeda, panjang kali lebar, maka jadinya panjang dikali lebar rumusnya. Jelas ya? Lanjut. Contoh. Diketahui persegi panjang dengan panjang dan lebar 5 cm. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang tersebut. Nah, diketahui P-nya 8 dan L-nya 5. Yang ditanya adalah keliling dan luas. Rumus keliling. Sudah diketahui 2 dikali P ditambah L. Berarti 2, 8 ditambah 5. P-nya 8 ditambah L-nya 5. Berarti 38 ditambah 5 dulu, hasilnya 13, baru dikalikan 2, hasilnya 26 cm. Kemudian luasnya tinggal dikalikan saja. Berapa tadi? Panjangnya 8 dikali lebarnya 5. Jadi 8 kali 5, 40 cm persegi. Jelas ya? Lanjut. Ganjar-genjang. Ganjar-genjang adalah segi empat memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sifat-sifatnya sebagai berikut. Mempunyai dua panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Kedua diagonal jajar-gejar berpotongan membagi dua sama panjang. Keliling dan luasnya, rumusnya. Pertama keliling jajar-gejang adalah sama tadi jumlahnya. Kelilingnya kita kasih seperti gambar, kita lihat A, B, C, D. Nah, AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, ini hampir sama rumusnya dengan persegi panjang tadi. Karena AB dengan CD itu sama, berarti tinggal dikalikan 2. 2 kali A. Dan BD dan DA itu sama juga panjangnya, jadi 2 kali B. Seperti gambar. Kemudian kelilingnya hampir sama ya, sama. 2 dikalikan dengan A ditambahkan B. Luas jajar-genjang adalah daerah yang dibatasi oleh keempat sisinya bersama dengan pengertiannya. Untuk menentukan luas jajar-genjang, lakukanlah kegiatan berikut. Lukislah jajar-genjang pada kertas berpetak. Labelilah panjang alasnya dengan A dan tingginya T. Lukis kedua ruas garis tingginya sehingga memotong sudut-sudut tumpulnya. Potong jajar-genjang tersebut menurut salah satu garis tingginya. Setelah itu, susun potongan tersebut sehingga membentuk bangun datar. Nah, seperti kita lihat, tuh dipotong, diambil, kita letakkan di sebelahnya. Jadilah persegi panjang. Jadi, luas jajar-genjang itu sama dengan rumusnya luas persegi panjang. Bedanya ini kalau jajar-genjang itu lebarnya diganti dengan tinggi. Panjangnya diganti dengan alas. Nah, bedanya itu. Alas kali tinggi. Kalau tadi kan panjang kali lebar. Bedanya cuma seperti itu. Contohnya, nah, hitunglah keliling dan luas bangun di bawah ini. Diketahui alasnya yaitu 25 cm. 25 ini ya. Dan tingginya yang mana? 13 sampai 12, jelas ya, 12 nih tingginya. Dan sisi miringnya adalah 13. Nih 13. Keliling, yang ditanya adalah keliling dan luas. Keliling. Nah, kita tadi kelilingnya adalah 2 kali alas ditambah sisi miringnya. Jadi bukan ditambahkan dengan tingginya, tapi dengan sisi miringnya ini. Kalau mencari keliling, ingat. Keliling tuh samping-sampingnya ini, bukan yang di dalamnya ini ya. Jadi alasnya berapa? 25. Terus sisi miring mana ini? Sisi miring 13 dimasukkan. Jadi 25 ditambah 13 hasilnya 38, dikalikan 2 hasilnya 76
cm. Kemudian luasnya, yaitu alas kali tinggi, alasnya berapa? 25 dan tingginya adalah 12. Tinggal dikalikan saja. 25 dikali 12, hasilnya 300 cm persegi. Lanjut ya. Belah ketupat ada segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat belah ketupat sebagai berikut. Mempunyai 4 sisi yang sama panjang, mempunyai 2 sumbu simetri, diagonal belah ketupat saling membagi 2 sama panjang dan tegak lurus. Sudut-sudutnya yang berhadapan sama besar. Langsung ke rumusnya saja ya. Keliling belah ketupat sama deskripsinya. Karena semua sisinya sama panjang, maka keliling belah ketupat dapat ditulis hampir sama dengan persegi tadi ya. Yaitu 4 kali sisinya, karena sisinya sama, tinggal dikalikan 4. Untuk luas belah ketupat sama deskripsinya tinggal baca sendiri, yaitu luasnya adalah setengah kali diagonal kali diagonalnya. Diagonalnya ini panjangnya berbeda, jadi diagonal kali diagonal, atau bisa dilambangkan setengah kali D1 kali D2. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung luas belah ketupat nih, nanti ada di rumus cari luas, rumus layang-layang, hampir sama caranya seperti itu. Nanti kita membahasnya bersama-sama. Rumusnya pun sama, rumus luasnya. Panjang diagonal, contoh, panjang diagonal belah ketupat adalah 12 cm dan 16 cm. Carilah luas belah ketupat tersebut. Nah, diketahui diagonal satunya D1 12 dan D2-nya 16. Cara ditanya adalah luasnya. Rumus luas belah ketupat adalah setengah kali D1 kali D2. Setengah dikali, tinggal masukkan D1 dan D2-nya, yaitu D1-nya 12, D2-nya adalah 16. Kita coret, tinggal 12 dibagi 2, 6. 6 kali 16 sama dengan 96 cm persegi. Selanjutnya adalah trapesium adalah segi 4 dengan tempat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Trapesium dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Trapesium yang merah yaitu trapesium siku-siku, yaitu mempunyai 2 sudut siku-siku. Yang hijau trapesium sama kaki, yaitu mempunyai sepasang kaki yang tidak sejajar sama panjang. Trapesium sembarang yang tidak mempunyai sudut 90 derajat dan tidak mempunyai sepasang kaki yang tidak sejajar sama panjang. Lanjut. Dalam hal ini masing-masing trapesium mempunyai sifat yang tidak sama pada setiap trapesium. Nah, ini sifat yang dimiliki semua trapesium, termasuk trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, trapesium sebarang, semuanya memiliki sifat seperti ini. Jumlah tiap pasang sudut dalam sepihak pada sisi yang sejajar adalah 180 derajat. Sepasang sisi yang berhadapan sejajar, itu sudah dipastikan. Sedangkan trapesium sama kaki, berarti sama kaki ini memiliki sifat yang atas juga, karena yang atas ini yaitu sifat di semua trapesium. Ditambah ada tambahannya, sepasang sisi yang berhadapan sama panjang, 2 pasang sudut yang sama besar. Dan sedangkan pada trapesium siku-siku itu hanya memiliki 2 sudut siku-siku dan sifat umumnya tadi ya. Paham saja kan maksud Bapak? Ya, lanjut. Keliling dan luas trapesium. Nah, keliling trapesium adalah jumlah panjang semua sisinya. Karena trapesium itu panjangnya berbeda-beda, jadi kalian harus menambahkan secara manual, yaitu keliling sama dengan AB, ditambah BC, ditambah CD, ditambah AD. Jadi sisi-sisinya kalian tambahkan masing-masing, dimasukkan dalam rumus tersebut. Berikut ini cara menemukan luas trapesium. Nah, lukislah trapesium dengan tinggi dan panjang sisi alas yaitu A1 dan A2. Gambar seperti gambar ini ya. Ada tingginya. Kemudian lukislah 2 ruas
garis tinggi yang masing-masing terletak di ujung sisi alas terpendek. Dan ruas garis yang membagi ruas garis tinggi menjadi dua bagian yang sama, dibagi dua. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ya. Potonglah trapesium yang telah kamu lukis berdasarkan ruas garis yang telah terbentuk. Kemudian susunlah hasil potongan tersebut seperti gambar berikut. Untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasinya. Nah, jelas ya. Dibuat, potong. Nah, dari gambar pada langkah 4 dapat kamu ketahui luas trapesium. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa kedua bangun datar tersebut merupakan persegi panjang, sehingga luasnya adalah panjang dikali lebar. Oleh karena itu, luas L-nya ini adalah luas trapesium sama dengan L1 luas persegi panjang 1 dan L2 adalah luas persegi panjang kedua. Diketahui luas persegi panjang pertama yaitu setengah tinggi 0,5 tinggi dikali dengan alas yang pertama. Kemudian ditambahkan dengan setengah tinggi dikali alas kedua. Bisa kita dituliskan setengah kali tinggi dikalikan dengan alas 1 ditambah alas 2. Jadi bisa diperoleh luas dari trapesium adalah setengah tinggi dikalikan dengan alas 1 ditambah alas 2. Nah, alas 1 dan alas 2. Jadi sisi yang sejajar ya. Contoh, hitunglah luas trapesium berikut. Tingginya adalah 6 diketahui. Sisi yang sejajar yaitu 6 dan 16. Jadi alas 1 adalah 6 dan alas 2 adalah 16. Yang dicari adalah luasnya. Rumusnya tuliskan luasnya sama dengan setengah tinggi dikalikan alas 1 ditambah alas 2. Kemudian setengah kali 6, masukkan tadi tingginya berapa? 6. Kemudian dikalikan dalam kurung 6, A1-nya 6 dan A2-nya 16. Kita tambahkan jadi 22. 6 bagi 2, 3. Jadi 3 kali 22 hasilnya adalah 66. Berikutnya layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat layang-layang sebagai berikut. Memiliki dua pasang sisi sama panjang, sepasang sudut yang berhadapan sama besar, jelas tadi dari pengertiannya. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus dengan salah satu diagonal terbagi dua sama panjang, sedangkan diagonal lainnya tidak sama sekali. Kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, keliling dan luas layang-layang. Pertama, kelilingnya adalah jumlah panjang semua sisi. Nah, ini hampir sama dengan mencari persegi panjang, yaitu 2 kali A plus D. Nah, seperti kita lihat, A dan B itu sama panjangnya, sedangkan D dan C itu sama panjangnya. Jadi, kita bisa samakan jadi 2 kali A plus D. Seperti mencari persegi panjang karena sama panjangnya. Udah jelas ya, kelihatan dari gambar kalau layang-layang. Nah, luas layang-layang adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Perhatikan gambar di bawah ini untuk memahaminya. Bisa kalian lihat ilustrasi di bawah. Nah, itu layang-layangnya kita ambil bagian setengahnya dan kita susun di bagian atasnya menjadilah persegi panjang. Jadinya untuk mencari luas layang-layang tersebut adalah setengah kali diagonalnya. Jelas ya? Perhatikan sekali lagi. Nah, ini caranya hampir sama dengan menentukan belah ketupat karena bentuknya hampir sama. Ya. Contoh, diketahui layang-layang ABCD dengan panjang sisi AB dan AD 26 cm. Jika panjang diagonal AC dan BD, diagonal AC 20 cm dan BD 30 cm, hitunglah keliling luas layang-layang ABCD. Diketahui AB 8, AD 26, sedangkan AC 20,
Dan BD adalah 30. Nah, dicari keliling dan luasnya. Jawab keliling AB. 2 AB dan AD. Karena sisi-sisinya. Sisinya 8 dan 26. Jadi 2 kali AB-nya dimasukkan 8, AD-nya 26. Ditambahkan hasilnya 34 dikalikan 2, hasilnya 68 cm. Sedangkan luasnya dimasukkan dalam rumusnya yaitu setengah kali diagonal kali diagonal. Diagonalnya sudah diketahui yaitu AC dan BD. AC-nya 20 sedangkan BD-nya 30. Setengah kali 20 kali 30. 20 dibagi 2, 10. Tinggal 10 kali 30 hasilnya 300 cm persegi. Jelas ya? Nah, ini latihan kalian. Bapak kasih 10 soal. Di sini baru 5. Kalian bisa pause. Ditulis dulu apa gimana terserah. Dikumpulkan hari ini. Soalnya tidak perlu ditulis tapi caranya ditulis lengkap. Jangan sampai ada yang tidak menulis. Caranya nanti Bapak kembalikan dan tidak Bapak nilai. Ini nomor 6 sampai 10-nya. Bisa kan? Cuma 10 soal saja Bapak tambah 5 soal lagi dari biasanya. Oke? Ya. Semangat belajar dan terima kasih mengerjakan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.